Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian adik-adik? Sehat? Alhamdulillah sehat semua. Di sini ada yang tidak masuk? Oke, berarti di sini lengkap ya masuk semua. Kita sebelum melanjutkan ke pembelajaran yang lain, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelumnya, Bu Guru akan bertanya kepada adik-adik. Di sini siapa yang sudah pernah membaca surat Al-Kafirun? Ayo angkat tangan. Ya nggak apa-apa, berarti kita hari ini belajar membaca surat Al-Kafirun bersama-sama ya. Dimulai dari setelah hitungan ketiga. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Oke, di sini ada juga tentang indikator surat kafirun. Jadi indikator itu kayak isi kandungan ya, bukan kayak apa ya? Itu kayak apa sih surat Al-Kafirun itu? Apa sih isi kandungan surat Al-Kafirun itu? Nah, itu kita harus benar-benar bisa memahami juga. Bukan hanya sekedar mengartikan dan membaca, cuma itu kita harus sebagai sesama umat muslim, kita harus benar-benar memahami apa isi itu surat Al-Kafirun dan juga kesehariannya itu kita harus bagaimana. Itu kita harus benar-benar memahami ya. Oke, di sini Bu Guru akan menerangkan isi kandungan dari surat Al-Kafirun. Pertamanya yaitu surat Al-Kafirun itu ditafsir dari sejumlah tafsir ya. Yaitu ada tafsir Al-Qur'anil Azim karya Ibnu Katsir, ada tafsir Al-Munir karya Syekh Wahbah Al-Azuhaili, ada tafsir Fi Zilalil Quran karya Sayyid Qutb, dan tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka. Isi kandungannya yaitu yang pertama ada surat Kafirun menunjukkan perbedaan sesembahan dan ibadah kaum muslimin dan orang-orang selain mereka. Seluruh kekufuran adalah satu agama dan bertentangan dengan Islam. Jadi kita semua umat muslim tidak boleh ya membeda-bedakan. Oke, dan yang kedua ada surat Kafirun berisi penolakan tegas atas ajakan kafir Quraisy untuk menyembah berhala walau sesaat dengan tujuan apapun. Kita sama umat muslim juga tidak boleh menyembah berhala selain Allah atau Tuhan yang Maha Esa. Yang ketiga yaitu ada surat Kafirun menegaskan tidak ada kompromi dalam perkara akidah. Tidak dibenarkan kerjasama dan mencampur baurkan dua akidah yang berbeda. Yang keempat ada surat ini juga menegaskan bahwa Rasulullah tidak akan menyembah berhala mereka sampai kapanpun. Jadi kita tidak boleh menyembah berhala itu ya. Dan yang kelima ada surat ini merupakan salah satu mukjizat dan bukti kebenaran Al-Quran karena mereka yang mendatangi Rasulullah untuk mengajak menyembah berhala sampai akhir hayatnya tidak pernah masuk Islam, bahkan sebagainya mati terbunuh dalam kondisi kafir. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita meninggal dengan husnul khotimah, tidak dalam keadaan kafir ya. Naudzubillah min dzalik. Dan yang terakhir ada surat Al-Kafirun berisi ajaran toleransi untuk tidak memaksa orang lain dalam akidah dan beribadah. Bagi seseorang adalah beragama sebagaimana pilihannya dan semua akan mendapatkan balasan sesuai pilihan tersebut. Nah, kita sesama umat muslim itu harus mengajak semua orang dalam beriman, bertakwa dan bertoleransi ya, tidak mementingkan kepentingan sendiri. Kita harus mementingkan kebersamaan yaitu gotong royong atau dalam hal apapun ya. Yaitu itulah yang disebut isi kandungan dari surat Kafirun.
ya semoga kita bisa memahami ya. Kita harus bisa memahami sedikit demi sedikit, kita bisa mengambil hikmah dari surat kafirun itu. Kita harus sesama umat muslim kita harus me, apa ya, menguatkan satu sama lainnya. Oke. Oke, selanjutnya kita harus mengambil poin-poin dari surat Al-Kafirun ya. Di sini Bu Guru akan mengasih contohnya. Kita harus mencontohkan di kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama yaitu tidak mengganggu umat agama lain ketika sedang beribadah. Kita sama umat muslim tidak boleh mengganggu sama umat muslim yang sedang beribadah, yang sedang menjalankan sholat 5 waktu. Itu tidak boleh ya. Kalau kita mengganggu itu sama saja kita setan. Dan yang kedua yaitu ada saling tolong menolong walau berbeda agama. Kita harus tolong menolong sesama orang lain, sesama kerabat kita, teman kita gitu ya. Jangan membeda-bedakan agama yang lain. Dan yang ketiga itu ada hidup rukun dengan tetangga yang berbeda agama. Walau tetangga kita itu berbeda agama, tetap kita harus sama manusia, itu kita harus tetap tolong menolong ya. Kita harus rukun, tidak boleh mengejek sama orang lain ya. Kita harus menghargai perasaan orang lain gitu ya. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Oke, tidak ada ya. Kita akhiri dulu ya di pelajaran pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita sehat selalu ya. Di sini jangan lupa ya, nanti sepulang sekolah kalian pelajari, buka buku kembali biar ingat ya. Biar ingat di luar buku aja, bukan di dalam buku. Oke. Nanti kalau sama tidak paham, kita bisa berjumpa kembali di lain hari ya. Oke. Bu Guru